Jadi belum tahu kalau kedepannya ya, cuman lagunya Eyang itu kan banyak banget, ada video. Ya, tribute untuk Eyang, untuk usianya yang ke 88 tahun, karena beliau meninggal kemarin kan usia 87. Jadi pas sebenarnya di usianya yang ke 88 itu Eyang itu sudah ada treatment gitu, rencananya mau bikin lagu-lagunya dia dinyanyiin oleh semua artis-artis gede gitu pengennya. Jadi itu sudah diijabah sama Bu Acin yang punya musika. Jadi nggak kesampaian, tapi meskipun Eyang nggak ada kita akan laksanakan kata Bu Acin gitu. Jadi berhubung aku adalah orang tersayang Eyang, makanya aku adalah salah satu pengisi acara di rilis lagu-lagunya Eyang gitu. Dan first time aku bisa kerjasama dengan label gede banget yang itu isinya juga orang-orang gede semua artisnya. Jadi terima kasih buat Ibu Acin dan juga Musika Label yang sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa membawakan lagunya Eyang, Recycle, lagu Hidupku Untuk Cinta Telah Terbalas Cinta, Inilah Bahagia. Gitu. Oke, Bunda, tapi itu memang mau dibentuknya apa, satu artis satu lagu itu atau mungkin dibikin Iya, konser jadi gitu atau gimana? belum tahu kalau kedepannya ya. Cuman lagunya Eyang itu kan banyak banget. Ada Vidi Aldiano, eh, ada Mama Ina, ada artis-artis gede juga. Nggak tahu, mungkin yang lain-lain juga gitu. Banyak yang terlibat sih artis-artisnya gitu. Jadi kalau aku lagunya cuman itu aja. Dan rilisnya di awal, insya Allah sih di Oktober ya. Nanti November ada lagi, Desember ada lagi, tapi artis-artis yang lain yang membawakan lagunya Eyang yang lain juga gitu. Oke, nanti di platform-platform Sampai digital. ketemu di usianya Eyang nanti di 88 Oh, gitu. oke. Nanti di-share ke platform digital kayak YouTube gitu Oh, aja atau platformnya gimana? semuanya udah pasti, label besar itu udah treatmentnya semua ya. Mohon dukungannya aja, mudah-mudahan ini bisa diterima karena lagunya bagus banget, dibikin musiknya tuh grande, orkestra, mewah, enak didengar, isi listening. Wah, pokoknya sip. Oke, syuting video klipnya kapan tuh, Bunda, kalau betul? Insya Allah syuting video klipnya besok tanggal 1. Oh, besok tanggal 1, besok nih? Iya, besok lusa. Oh, besok lusa. Heeh. Gimana, Bunda? Itu konsepnya seperti apa, Bu? Mungkin Hmm, bisa dibocorin nggak? konsepnya ya sesuai treatmentnya Ibu Acin, semua orang-orang yang disayang Eyang itu terlibat di situ di klipnya gitu. Ada Ivan Gunawan, ada ada Vidi Aldiano, ada Tante Petty, Tante Ella, Bu Acin, pokoknya semua orang yang paling deket lah gitu. Oke, memilih Kak Ivan Gunawan untuk menjadi Iya, lagu salah satu beliau itu adalah sosok yang dicintai Eyang, termasuk sebelum meninggal kita juga suka ngerumpi di kamarnya gitu dan ngobrol-ngobrol, makanya kemarin itu eh, melibatkan beliau juga. Terus gaunnya juga aku pakai gaunnya Mas Ivan Gunawan karena aku tahu hmm, bajunya pasti mewah dan glamour, terus Eyang juga pasti suka gitu. Oke, boleh ya. Menyanyikan lagu seorang yang Titi yang memang bisa dibilang kita seorang legendaris gitu. Ada mungkin membawain lagunya sudah sendiri menjiwai seperti apa sih? Harus dijiwai, harus happy karena lagunya happy. Nanti takutnya Eyang nggak suka kalau misalkan lagu itu jadi dibikin sedih semua gitu, karena beliau udah nggak ada. Yang diperlukan kan doanya sama kita tetap harus happy, karena pesannya beliau itu pas waktu lagi asik-asik gitu, nanti kalau aku udah nggak ada, kalian semuanya nggak perlu nangis-nangis kelamaan, kalian harus happy, kalian harus ceria, harus doain aku gitu, nggak perlu tangisannya, perlu doanya gitu. Itu selalu yang memang Iya, disematkan ya, Bunda. Dan tapi aku sempat kemarin tuh mimpi ketemu Eyang gitu. mimpinya seperti apa, Bunda? eh iya, ngobrol aja, tapi Eyang tuh cuman gitu doang, kok diem aja sih gitu, ngomong dong gitu doang. Nah, Itu gitu. tadi yang membuat aku kayak Nggak kangen tahu, atau mungkin apa? kangen kali karena kemarin tuh beberapa waktu kan aku capek banget gitu. Eh, ya sempet, ah biasanya kalau lagi capek-capek ngobrol sama Eyang tuh enak gitu, ya nggak taunya datengin dalam mimpi. Tapi kalau mimpi gitu suka nangis juga sih, Bunda. Oh,
Enggak, aku nggak nangis. Eyang bilang nggak boleh nangis lama-lama. Suruh doain aja gitu, kirim doa gitu. Oke. Ya. Doanya untuk mungkin Eyang. Ya, doanya udah pasti Al-Fatihah. Terus mudah-mudahan Eyang di sana hidupnya tenang dan nggak perlu khawatir karena kita semuanya sayang sama Eyang. Kita mendoakan, kita memberikan aura positif lah gitu, yang tentunya ini bisa menjadi apa ya doa terbaik buat Eyang lah pokoknya. Oke, makasih. Boleh. Nah, jadi nggak tahu ya lewat terus di FVP gue gitu, jadi tepuk sakinah terus banyak juga kan konten kreator yang bikin plesetannya terus dramatisasinya lah gitu. Dan hari ini tiba-tiba gue ketemu dengan para petugas dari KUA, 2 bapak dan 1 ibu itu ketemu langsung juga, salah satunya namanya Pak Hakim. Jadi ya udah gue kan itu ternyata itu tuh adalah pesan untuk pernikahan yang dari Al-Quran juga tapi dibikin ya gitu ya. Emang zaman sekarang kan zaman sosmed, zaman tiktokan, zaman goyangan-goyangan. Jadi ketika di konten gitu langsung jadi viral. Sampai gue pun jadi ikut apal gitu. Tepuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah gitu. Dan ternyata bagus lah itu. Tapi itu efektif nggak sih kan? Efektif. Jadi tidak hanya kan anak-anak TK gitu-gitu tentang kebiasaan cara wudhu atau kebiasaan sehari-hari gitu tuh dia laguin. Nempel, jadi kayak si Jaki aja kalau wudhu tuh sambil ini cuci tangan kemudian gitu-gitu. Jadi nempel. Nah, ini pun ternyata kan buat para calon pengantin maupun yang sudah jadi pasangan suami istri itu tuh ternyata bisa nempel dengan cara yang sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalnya sopan kalau istri lagi marah, Iya, jadi katanya sekarang gitu kalau istri lagi marah kayak gini, tepuk sakinah. Gitu, tapi bagus. Materinya juga pas gue ingat-ingat mirip materi yang disampaikan oleh Mamah Dede mengenai bagaimana cara mempertahankan sebuah pernikahan, tujuan pernikahan seperti apa. Ternyata itu terangkum dalam sebuah yel. Lucu banget gitu. oke. Tapi itu jadi juga nggak sih? Jadi Sudah. jadi satu lagi ya. Itu jadi maksudnya PR buat yang calon yang pengen pengantin Iya, katanya ini tuh sebetulnya udah lama, udah 2 tahun yang lalu dan udah bertahun-tahun yang lalu dan yelnya tuh dari 2 tahun yang lalu, tapi dibikin gerakannya nggak tahu ya, mungkin baru sekarang ini. Tapi kalau ada pelajaran pranikah itu ternyata ada yang gitunya juga katanya. Mungkin bentuknya sekarang berbeda, mungkin sekarang lebih santai, lebih semua orang bisa mengikuti mungkin. Dan gue lihat beberapa video viral tuh ada yang lagi akad nikah disuruh tepuk sakinah, di pelaminan pada tepuk sakinah, lucu tapi kan sesuatunya juga ini sesuatu yang baik gitu. Bekas kan yang kalau di sini yang kelihatan, tapi kemarin tuh lebar, bonyok, nggak karu-karuan gitu, kunyuk gitu, apa ya namanya, nggak enak sama tidak, iya menyeneng gitu. Tapi kemarin di stem cell dicublis pakai ini, disuntikin sel baru, udah lurus aja, udah bagus ini, udah balik lagi, cuman masih kelihatan hitam. Jadi bisa dipakein obat krem malam katanya gitu, biar ini lagi. Cuma nanti next time kalau mau ke Semarang di stem cell lagi, udah balik lagi normal. berapa kali Bunda? Ini 2 bulan aku bonyok karena aku udah bolak-balik dikasih krem nggak mempan, akhirnya tak stem cell. Sekarang udah normal lagi, udah nggak apa-apa, cuman masih harus sekali lagi gitu. Di mana pun satu goreng ikan? Iya, goreng ikan, terus ngukus apa ya, goreng keceplos, kebeldosan gitu. Bukan kebeldosan sih kayaknya ya, goreng ditutup, terus ditutup itu kan panas ya, bukanya itu kan ini tutup nih ya, dibuka itu biasanya kan bukanya harus gini kan, jadi uapnya keluar ke sana. Aku membuka itu ngangkatnya gini, jadi nyut gitu. Pertama sih nggak apa-apa, cuman kok makin lama makin panas gitu, jadi aku kasih es batu.
dikasih es batu gini, udah paginya itu melentong kayak ada airnya gitu. Dipakai tidur, kesenggol apa gitu, lupa nggak dikasih penutup kan, emang sengaja gitu. Nggak taunya paginya itu ngelupas gitu, jadi ngelupas terus berair, terus bonyok, nggak enak gitu dilihatnya, luka ya. Sampai 2 bulan lah ke dokter, sama dokter dikasih salep nggak mempan gitu. Jadi aku bawa ke Semarang, tak stem cell 2 kali nih. Itu gimana mungkin itu Mas Anda melihat? Marah. Wah, ada pembantu, ada asisten rumah tangga, bantuin asisten semuanya. Bisa disuruh bayar mahal-mahal. Bayar orang mahal-mahal semuanya, suruh makan makananmu malah kamu yang masak, katanya gitu. Lo kan masakin kamu juga. Iya kan bisa, nyuruh nunjuk ini dia yang deket kompor, katanya gitu. Ngapain kamunya, kan mencari perkara aja gitu. Lihat tuh tanganmu jadi jelek, katanya. Tapi gimana sih Bunda, maksudnya ini yang paling parah saat Bunda lagi goreng-goreng atau ada di dapur gitu? Oh enggak, yang parah pernah sekali sembuh 3 bulan. Karena waktu itu di mana ya, di kaki. Jadi aku itu masak presto tulang muda. Namanya presto, aku kan nggak pernah ke dapur ya, nggak kenal presto waktu itu. Habis di presto kan ART-nya di belakang, aku yang ngangkat. Tiba-tiba aku buka, duduak gitu, meledak. Harusnya itu kan presto itu didiemin dulu kan, sampai sejam gitu, atau dibuka kupnya yang bunyi cit itu dibuka pakai garpu atau sendok, dimangapin gini tuh uapnya biar keluar gitu. Aku nggak tahu itu. Jadi itu meledak, puang gitu. Wah, aku langsung meledak ini, aku langsung pergi. Tapi tanganku karena itu meledak, kakinya kena gitu. Jadi nggak bisa pakai sepatu 3 bulan. Itu tahun berapa ya? Pokoknya setelah ada Ivan sih, habis lahiran. Oke, Bun jadi lebih trauma nggak Bun kalau kayak kena? Enggak sih, karena aku memang hobi masak ya, jadi sudah biasa gitu. Cuman jadi pengalaman, misalkan sekarang udah nggak berani pegang presto. Terus ini apa namanya, nutup kukusan atau wajan penggorengan gitu. Ya kalau udah habis ngasih bumbu kaldu semuanya udah enak. Aku awasin ART yang ngawasin gitu. Aku yang ngawasin ART yang bagian goreng. Cuman aku di pinggirnya nggak berani lagi. Aku dimarahin lagi masih kumis. Jangan sampai mukamu ya yang bonyok, katanya gitu. Aset itu aset, katanya gitu. Oke.